Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewa Guna. Kali ini kita akan membahas mengenai saham tower ya, dimana teknikalnya masih menarik. Kita sebelum membahas itu, kita akan bahas dulu dari segi fundamentalnya. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat postingan ini, entah di Instagram maupun di channel Insight ataupun di Stockbit dan lain sebagainya. Jadi kita bacakan ya bahwa di bulan Juni lalu kita berikan analisis untuk tower, di mana pertumbuhan laba tower di 2025 itu menjadi 5,9%, di mana di kuartal pertama di 2025 itu hanya sebesar 0,8, tapi di akhir tahun kita memproyeksikan pertumbuhannya 5,9%. Kemudian di tahun depan kita masih melihat potensi kenaikan sebesar 5,1% pertumbuhan labanya, dan 2027 menurun di kisaran 4,6%. Kemudian dari proyeksi atau estimasi valuasinya bahwa tower ini valuasinya di 7.600, kemudian secara historis juga dia berada masih 900 ke atas dan 1000-an secara historis asetnya. Jadi kita memproyeksikan pertumbuhannya masih stabil dengan potensi teknikalnya adalah double bottom dengan target di 850. Ya, jadi apakah bisa breakout dari 510 itu kemarin di bulan Juni. Jadi ketika di bulan Juli itu dia berhasil breakout dari 510 dan uptrend. Kemudian dia melaksanakan right issue, di mana right issue itu secara umum dominan ditebus oleh grup Jejarum. Nah, kita lihat secara teknikal, kalau misalkan double bottom dia sudah menguji support dan kuat, dan hari ini dia berhasil rebound sedikit. Nah, dengan melihat potensi yang seperti ini, kita masih melihat momentum yang bagus sebenarnya untuk si tower, di mana potensi bullish flag seperti ini teman-teman, bullish flag untuk melanjutkan momentumnya dia menuju target yang tadi kita sampaikan di 850. Momentumnya ya, bukan target, sorry. Nah, jadi kita masih melihat momentum yang bagus untuk si tower ini, tapi masih terhalang area supply di sini, teman-teman. Coba kita lihat ketika dia breakout dari resistan. Nah, jadi dia untuk di bulan ini masih berada di area supply. Jadi kalau misalkan dari harga sekarang naik, ya masih bisa lah, masih lumayan lah. Mengingat valuasi normalnya tadi berada di 760. Jadi valuasi 760 mudah-mudahan benar-benar hit. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada gap yang belum tertutup ya di 755 itu. Nah, jadi untuk bulan ini mungkin masih sampai di kisaran itu, kisaran area supply ini. Mungkin bulan depan bisa makin tinggi lagi, tapi kita lihatlah momentumnya. Kemudian ada saham perbankan yang sebenarnya pernah juga kita bahas, tapi ini makin menarik nih karena teman-teman sudah tahu kan bahwa konsumsi retail itu meningkat sebesar 4, sekian persen lah. Kita juga udah bahas di channel Insight ya, teman-teman bisa cek ya bahwa pertumbuhan penjualan ini naik 4,8% ya, dimana penjualan retail ini akan menunjukkan peningkatan ya dari penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir ya, baik dari toko, e-commerce dan lain sebagainya. Dan sektor apa yang menarik ya, tentu sektor perbankan itu cukup menarik. Kemudian kita lihat dari teknikal. Nah, ini dia potensi breakout resistan. Ketika saham ini berhasil keluar kemudian naik strong melalui 490, maka momentum berlanjut ke 4340. Kemudian kalau kita lihat secara teknikalnya, ini adalah potensi teknikal reversal. Dengan pola apa? Nah, ini teman-teman tebak sendiri. Ini double bottom, kemudian kemungkinan dia akan masuk ke area 4340, dan jika area sekitar harga 4480 dilalui, maka ini udah reversal. Saham ini menarik sekali, teman-teman. Dari teknikalnya juga sudah menarik. 5.500 itu adalah mudah-mudahan tercapai di bulan ini atau bulan depan. Tapi bulan ini adalah momentum reboundnya, sehingga menurut saya sih teman-teman coba diperhatikan saham banknya ini ya. BUMN lah, BUMN ada dua nih yang saya bahas. Sebelumnya kan BCA udah di dua video sebelumnya udah.
Kemudian Boom N ini juga walaupun sekarang dia berada di area supply, tapi yang membuat menarik adalah dia ketika berhasil masuk keluar dari zona ini itu sudah reversal, itu sudah rebound. Akhirnya dia berhasil keluar dari fase downtrend sehingga ketika saham naik kuat bertahan di atas 4380, momentum berlanjut ke 4660. Ketika 4780 berhasil dilalui, ya ini strong uptrend kisaran 5300. Jadi masih menarik ya karena posisi sahamnya juga ada di bawah. Jadi teman-teman kalau mau lirik ya silahkan. Besok momentumnya. Kemudian ada saham di bidang properti juga yang ini udah dibahas dari bulan Juli pertengahan kemarin ketika masih di bawah ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya atau mungkin trading plan-nya udah pernah saya share secara publik. Kalau misalkan teman-teman melihat teknikalnya ini masih bisa berlanjut seandainya dia berhasil breakout ya dari 158. Jadi kalau dia berhasil breakout, ini juga momentumnya masih bagus, menarik dengan potensi masuk ke area supply di kisaran 170 sampai 189. Kalau 189 ini berhasil dilalui, maka momentum berlanjut ke 238. Coba kita lihat potensinya. Kalau dia breakout besok ke resistan berikutnya aja 3%, next ke supply 8%, supply yang di atas 20%, kemudian naik 52%, 70-an%. Jadi apakah itu bisa sesuai dengan plan kita ke depannya apa enggak? Ya kita lihat di market. Intinya posisinya saat ini sudah koreksi 3 hari berturut-turut dan ini menjadi sahamnya cukup menarik karena dia mengalami konsolidasi 3 hari atau dia mengalami koreksi selama 3 hari berturut-turut. Jadi besok ini bisa dilirik. Kemudian saham yang bagus juga itu ada saham di bidang, kasih tahu nggak ya, di bidang kapal-kapalan yang labanya meningkat cukup baik di tahun ini. Sehingga kita masih melihat potensi yang terjadi seperti ini teknikalnya, dia potensi cup with handle ya. Karena kan kemarin sudah bagi dividen tuh. Nah, kalau udah bagi dividen ini teman-teman udah tahu lah sahamnya apa karena memang ini di publik juga saya share gitu. Nah, kita lihat teknikal potensinya gitu. Jadi kalau misalkan nih saham berhasil masuk ke area supply di sini dan kuat berada di atas 406, maka momentum ini berlanjut ke area sini teman-teman, 476. Kalau 510 berhasil dilalui maka ya strong uptrend gitu. Coba kita hitung ya, kalau besok breakout ya pasti tentu saya akan, karena ini udah swing di beberapa bulan sebelumnya. Sekarang kita lihat posisinya dia ketika breakout besok. Kalau berhasil naik ke area supply aja 6%, supply yang tertinggi di 17%, naik breakout ke 476, 38%, dan 510 itu hampir 50%. Ya mudah-mudahan itu terjadi teman-teman, karena labanya meningkat. Kemudian sentimennya bagus terkait dengan ekspor. Jadi menarik lah, teman-teman bisa dilirik. Kemudian ada bank daerah. Teman-teman sudah tahu nggak ada berita bahwa akan ada 2 bank daerah yang IPO. Tapi kalau bank daerahnya nggak gerak-gerak, gimana menjadi menarik? Tentu IPO bank daerahnya nggak akan menarik kalau saham bank daerah lain juga nggak dinaikkan gitu. Ini sebenarnya nggak bisa ditradingkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saham bank daerah ini dia pergerakannya cenderung konsolidasi dan lambat sekali. Jadi yang teman-teman yang punya saham ini dan mau investasi lagi ya terserah teman-teman. Karena secara fundamental bagus, sudah ada kenaikan laba di kuartal kedua dan pertama, kemudian teknikalnya juga menarik. Karena kalau misalkan dia berhasil saja melalui 545 maka ini momentum bisa berlanjut ke 590 dan kalau misalkan 15 berhasil dilalui ini akan strong uptrend dari konsolidasinya dia gitu. Jadi ini menarik melihat momentum adanya bank daerah yang mau IPO. Yang terakhir sahamnya grup Thanos yang mungkin ada beberapa tadi yang japri saya ya. Lumayan, ini akan saya berikan trading plan-nya karena kan teman-teman sudah tahu kan kita kan kawal SCMA dari 121 kalau nggak salah. Sekarang udah hampir ke 300 dengan target kita di 300. Nah, masa sih temennya nggak ikut manggung gitu. Jadi ya kita akan melihat momentum yang bagus mengingat perusahaan ini juga sama-sama murah.
SCMA juga murah sebelumnya, kemudian ini juga kita lihat valuasinya juga murah. Nah, dengan technical rebound jangka menengah ya, mudah-mudahan sesuai dengan analisis saya. Kalau misalkan saham itu berhasil melalui 288, ini momentum berlanjut ke 320 teman-teman. Jadi dari harga sekarang ya, kalau misalnya dapat momentum yang bagus, ya lumayan lah, lumayan intinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.